Tipu daya iblis yang dahsyat di zaman ini adalah membuat manusia tidak lagi punya rahasia pribadi. Lagi makan selfie, lagi jalan-jalan selfie, lagi mesra selfie, lagi ibadah selfie, lagi sedekah selfie, lagi mesra suami istri selfie, bahkan lagi ibadah di tanah suci juga sibuk selfie. Iblis menggoda manusia untuk ria, ujub, sombong, dan tabarruj. Ditambah lagi mengikis rasa malu. Semoga Allah menjauhi kita semua dari sifat-sifat demikian. Amin. Tersakiti, gak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, gak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih mendengar keadaan kita, gak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu. Gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk kita. Nyawa itu hanyalah pinjaman, dan harta itu hanyalah titipan. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Kita bisa kehilangan apa saja, siapa saja, dan kapan saja. Musibah, berkah, dan berbuat salah itu dapat dialami oleh siapapun. Perbaiki saja yang mampu kita perbaiki, ubah yang mampu kita ubah, dan berusahalah menjadi baik untuk Allah. Berserah dan yakinlah kepadanya. Semoga Allah senantiasa dapat merahmati kita semua. Jangan pernah menyesali sebuah peristiwa dalam hidupmu, termasuk dengan seseorang yang Allah hadirkan untukmu. Karena Allah tidak mungkin mempertemukan dua orang atau lebih tanpa alasan dan tujuan. Bisa jadi dia yang merubah hidupmu, atau sebaliknya, kamu yang merubah hidupnya. Tapi yang pasti, setiap seseorang yang Allah hadirkan selalu memberikan kita pelajaran, baik ia yang tetap tinggal ataupun ia yang hanya sekedar singgah. Sehingga Allah menawarkan satu tawaran spesial kalau dia bisa mengikhlaskan semua perasaan yang dirasakan. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda mengevaluasi diri, mohon ampunan kepada Rabb. Koreksi banyak yang salah dalam hidup. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bermohonlah, berharap, bercita-cita mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi. Komplek tinggal seseorang di dunia bisa luas, tapi tidak ada yang seluas langit dan bumi. Saya sediakan, kata Allah, khusus untuk orang takwa. Tapi bukan takwa biasa, spesial. Siapa takwa yang dimaksud? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Golongan pertama yang sedang infak. Di saat punya, bahkan tak punya pun masih pengen infak. Di dalam keadaan tak punya pun masih mereferensikan. Saya dalam tak punya nih, barangkali mungkin baju saya bisa dijual. Barangkali teman saya mungkin bisa ngasih, saya referensikan. Itu surganya seluas langit dan bumi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang sanggup menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau Anda ada tawaran, perhatikan tawarannya. Mau mempertahankan amarah di dalam jiwa atau menukarnya dengan surga seluas langit dan bumi? Jangan biarkan kecewa membuatmu menjadi benci. Jangan biarkan luka membuatmu menjadi jahat. Jangan biarkan kecewa membuatmu menjadi curang. Dan jangan biarkan pahitnya hidup membuat manismu menjadi hilang. Tetaplah menjadi baik, meskipun terkadang kamu tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Dihina, difitnah, direndahkan, disuuzonin, biarin aja. Tak usah dipikirkan, tak usah dirisaukan. Kalau kata orang bijak, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Teruslah perbaiki diri untuk berkembang, walau cobaan datang menghadang. Usaha adalah kewajiban, rezeki adalah ketetapan. Maka, nikmati dan syukuri apa yang menjadi bagianmu. Jangan pernah membandingkan dengan bagian orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan takdirnya masing-masing. Jadi fokuslah pada usahamu sendiri, tanpa merasa kurang dengan apa yang telah ditetapkan untukmu. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyampaikan bahwa seorang hamba akan meninggal dunia sesuai kebiasaannya sewaktu ia masih hidup. Karena kebiasaan kita akan membentuk siapa kita
dan bagaimana kita menjalani hidup. Kebiasaan yang baik tidak hanya membawa dampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Dengan memilih kebiasaan yang baik, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan produktif. Kita akan dimatikan sesuai kebiasaan hidup kita. Maka pilihlah kebiasaan yang baik. Itu kalimat yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib yang isinya seperti ini. Ketika kamu ikhlas menerima kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan itu dengan beribu-ribu kebaikan. Maka belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Tetapi dari sanalah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kesalahan adalah guru terbaik bagi manusia asal kita mau memetik pelajarannya. Kadang orang yang paling dekat dengan kita atau orang yang kita cintai pun bisa mengecewakan kita. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena mereka juga manusia. Menyakiti dan kecewa adalah bagian dari hidup. Maafkan untuk melepaskan luka. Belajarlah untuk menjadi lebih bijak. Dan teruslah melangkah menuju kebahagiaan. Jemputlah rezekimu dengan cara terbaik yang mampu kamu lakukan. Jika harus dimulai dari bawah, maka lakukanlah. Jika harus jatuh lebih dulu, maka ikhlaskanlah. Jika berat, maka sabarlah. Tak peduli kamu harus merangkak ataupun berlari, sebab cepat atau lambat, itu hanya soal waktu. Tuhanlah yang menilai proses, jadi jangan terlalu ambil pusing dengan penilaian manusia yang selalu terpaku melihat hasil. Hai para hamba pemilik kesabaran, Allah akan memberikan kepadamu suatu anugerah dan hadiah yang akan membuatmu lupa soal pahitnya kesabaran. Sebab balasan atas kesabaran itu besar, tak ternilai, dan datangnya tiba-tiba. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas ke sini? Film bagus, nama aku saya Ustaz. Selalu ada dalam Quran. Saya cari mana ada Tony di sini. Dia bilang coba Ustaz baca Taus. A'udzubillahi minasyaiton. Kurang ajar kau. Dia bilang bagus. Jadi ciri orang yang diampuni itu perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya. Jadi saya tuh sering sekali mengatakan sama anak-anak saya, kalau kalian membentak saya kalau pas lagi marah, tidak apa-apa lah, sesekali Abi akan membiarkan. Tapi jangan pernah membentak ibu kalian. Kenapa? Karena setiap bentakan kalian kepada ibu kalian bisa jadi memadamkan 1000 kebaikan kalian di masa mendatang. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata Quran mesti yakin dulu nih.
Lawan itu yakinkan pada diri. Bizikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya?